لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa peserta uji kompetensi pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 240 20 80 449. Program studi mata pelajaran fikih asal perguruan tinggi atau LPTK Institut Agama Islam Negeri Palopo yang berbasis domisili, dan insya Allah saya akan menjelaskan video uji kinerja Madrasah Tsanawiyah Ikhwanul Muslimin Jati Asih Kota Bekasi untuk kelas 8 mata pelajaran fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada anak-anakku sekalian, siswa Madrasah Tsanawiyah Ikhwanul Muslimin, pada hari ini kita akan memulai pelajaran fikih atau ibadah syariah yang mengenal tentang haji dan umroh. Sebelum Bapak mulai, Bapak diminta untuk ketua kelas maju untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, pada pagi hari ini kita pimpin doa. Kita bacakan suratul Fatihah untuk Haji Nawawi yang sudah lama meninggal. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Semoga kita pada pagi hari ini lancar dengan tidak ada hambatan atau situasi yang memungkinkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Setelah itu, mari kita absen terlebih dahulu. Sebelum di absen, dimohon kepada anak-anak berdiri terlebih dahulu. Ayo.
semua sama-sama kita melakukan kegiatan pembukaan breaking. Ya, breaking Bapak apa ya? Membaca talbiyah. Ayo kita enggak? Labbaik Allahumma labbaik labbaik syarika lak labbaik inna hamda wal mulka inna hamda wal mulka syarika. Ya, silakan duduk kembali. Ya, makasih pada anak-anak. Itu aja dari Bapak kegiatan untuk kegiatan selanjutnya. Kita akan kegiatan inti. Baiklah kepada anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke dalam mata pelajaran yang akan kita pelajari. Sebelum kita membahas tentang diskusi apa yang kita bahas, lebih baik kita menyaksikan atau mendengarkan apa yang Bapak ingin menjelaskan pada kalian. Sebelum kalian berdiskusi, kalian harus mengenal apa itu rukun. Rukun di dalam haji adalah pekerjaan jika dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak sah. Namanya rukun haji. Ini namanya rukun. Yang pertama kita bahas adalah rukun haji. Rukun haji yang pertama niat. Niat. Yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima syukur atau sebutnya tahallul. Yang keenam tertib. Ayo pada anak kalian kita sebutkan satu persatu sehingga kita memudah menghafalkan apa yang kita baca. Yang pertama apa rukun haji yang pertama? Ayo sebutin. Ini kedua, tiga, keempat, kelima, keenam, iya, itu adalah rukun haji. Dan sekarang nih, ini haji ya. Ya. Nah, sekarang kita membahas tentang rukun umroh. Ya. Apa perbedaan rukun haji dan umroh? Cuma dikit. Bapak nggak menampilkan apa tampilan umroh. Umroh perbedaannya apa? Dia tidak ada tidak ada wukuf. Nih, wukuf kita hilangin. Berarti jumlahnya berapa? Rukun haji ada 6, rukun umroh ada 5. Umroh tanpa wukuf. Oke, Bapak sebut lagi. Rukun umroh yang pertama apa? Niat. 2, 3, 4, 5. Oh ya, paham kan? Apa perbedaan dengan haji dan umroh? Baiklah pada anak-anakku sekalian, sekarang setelah kita Bapak menjelaskan tentang rukun haji, nah sekarang Bapak punya kasus nih, ada masalah. Masalah apa yang kita temukan? Yang pertama, Pak Ahmad menabung selama 10 tahun nih. Bayangin aja dia nabung udah 10 tahun untuk berhaji. Tahun ini dia mendapatkan musibah. Apa musibahnya? Yaitu kecelakaan. Apa yang jadi pertanyaan dan membutuhkan biaya yang begitu besar?
salah satu biayanya itu dari tabungan haji. Ini kan kasus nih, dia nggak punya duit, satu-satunya duit ada di tabungan haji. Ngerti kan? Ngerti nggak? Paham kalian? Oke, sehingga apa? Duitnya itu dari tabungan haji. Nah, setelah ini Bapak mohon pada kalian dibentuk dua kelompok, ya diskusikan ini dengan kalian. Nanti saya minta dari kelompoknya satu orang maju ke depan untuk membacakan apa yang kalian diskusikan. Nih, kalian diskusi ngapain? Nih, kelompok pertama saya Bapak minta, diskusi ngapain? Diskusikan solusi terbaik ya. Kelompok 1, kelompok 2. Nih, kelompok 1 diskusi nih sama kelompoknya. Ini tadi dia duitnya mau nerusin haji apa mau biaya rumah sakit. Nah, tolong diskusikan ini dengan baik. Ya. Baiklah pada anak-anakku kalian, tadi kita udah bentuk kelompok, sehingga tiap kelompok itu harus mencari solusi dan jawaban apa yang kalian inginkan, ya, apa yang kalian ketahui, apa kasusnya yang tadi Bapak bicarakan, duitnya mau diturunin haji apa mau di biaya rumah sakit. Itu tolong kepada tiap-tiap perwakilan. Yang pertama kelompok 1 pada Banyu dipersilakan maju untuk mempresentasikan apa yang kalian. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya adalah kami berpendapat bahwa Pak Ahmad sebaiknya menunda haji karena menyelamatkan nyawa lebih utama. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Sesuai Surat Al-Baqarah ayat 286. nah ini baik. Ya. Ya. Alhamdulillah di jawaban dari kelompok 1. Dan pada kelompok 2 untuk mendiskusi mempresentasikan, membicarakan apa nih alasannya dari kalian udah diskusi. Pada perwakilan kelompok 2 silakan maju ke depan. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaannya. Menunda haji tidak berdosa jika belum mampu secara syariah. Membiayai pengobatan adalah bentuk tanggung jawab keluarga. Ya, siap. Nah, ya, silakan duduk ke tempat masing-masing. Nah, alhamdulillah dari kalian sudah dapat jawaban satu persatu. Yang meminta tadi ada kasus sehingga kalian bisa memecahkan masalah dari kasus yang akan terjadi di kegiatan haji. Mudah-mudahan kasus ini dapat terpecahkan dengan solusi apa yang kalian bicarakan. Ya, sebagai penutup, sebelum penutup, Bapak akan ngasih lembar kerja nih buat kalian refleksi. Ya, apa hikmah yang kalian dapat untuk dipelajari sehingga kalian yang tadi Bapak jelaskan kalian bisa muat di dalam tulisan
kertas ini. Bapak akan bagikan satu persatu. Yuk. Ayo, mana pulpen? Ini isi semuanya. Diisi aja semuanya. Ini ada data. Dimohon kumpulkan refleksi ya pada perwakilan untuk mengumpulkan tugas yang kalian kerjakan. Simpulannya apa yang tadi Bapak jelaskan, tolong dikumpulkan. Terima kasih. Ya, baiklah pada para anak-anak, tadi diskusi udah kan ya? Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya ada yang mau bertanya nggak pada kalian? Ayo, nih, ayo, di sini aja diri. Ya. Satu, saya jadi sadar bahwa haji bukan sekedar pergi ke Mekah, tapi juga soal kesiapan lahir dan batin. Ya, baiklah, ntar jawabannya kita rangkum. Ayo, sampai mau nanya lagi. Ayo, mana? Oke. Ini, ayo kamera ini. Apa pertanyaannya? Saya terharu dengan lama ibadah itu dengan keikhlasan. Nah, ya. Nah, dari kedua pertanyaan ini, yang pertanyaan pertama adalah nih satu persatu nih. Saya sadar apa nih refleksinya, bahwa haji bukan sekedar Mekah, tapi juga soal kesiapan lahir dan batin. Oh, selanjutnya kedua, saya terharu dengan kita Pak Ahmad, ibadah juga tentang keikhlasan. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah materi, sudah diskusi, sudah belajar di kasus, terus juga dan kita mengerjakan lembar kerja
Sekarang kita kegiatan akhir adalah kita tutup. Intinya bahwa ibadah haji adalah ibadah rukun Islam yang kelima. Nah, itu wajib jika mau. Nah, setelah itu marilah kita akhiri dengan doa. Sebelum doa kita berdoa. Tadi kita membaca talbiyah. Ya Allah. Labbaik Kemudian teman-teman dengar dulu baca doa sebelum pulang. Saya belajar. Sebelum kita pulang, kita harus membaca doa. Wal bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah sama-sama kita berdoa. Tidak ada dari Bapak kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.